Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasi Kirana dengan NIM 4212421011 dari kelas PSPF 21D. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan rekayasa ide dengan judul Mengembangkan Pelajaran Pendidikan Karakter dalam Kurikulum, di mana pembahasannya itu terdiri dari yang pertama itu latar belakang, yang kedua originalitas ide dan konteks sosialnya, yang ketiga perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan inovasi, yang keempat ide turunan dan konteks sosialnya. Pada pembahasan pertama itu latar belakang, di mana apa sih kurikulum itu? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, visi, dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan pengembangan kurikulum merupakan bagian yang esensial dalam proses pendidikan. Sasaran yang dicapai bukan semata-mata memproduksi bahan pelajaran, melainkan lebih dititik beratkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan kurikulum merupakan proses faktor yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Karena pengembangan kurikulum merupakan alat untuk membantu guru dalam melakukan tugasnya, mengajarkan bahan, menarik minat, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendidikan karakter, apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter adalah suatu proses pembentukan perilaku atau watak seseorang, sehingga dapat membedakan hal-hal yang baik serta yang buruk dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial. Pengertian lain tentang pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk membentuk karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Masuk pada pembahasan yang kedua itu originalitas ide dan konteks sosialnya. Ide yang kami buat untuk pengembangan kurikulum untuk meningkatkan kualitas pendidikan saat ini adalah mengembangkan pelajaran pendidikan karakter. Apalagi pada masa sekarang, di masa pandemi COVID-19, karakter peserta didik sangatlah memprihatinkan, seperti halnya banyak tindak kriminal yang dilakukan oleh peserta didik, yang bukan hanya merugikan untuk orang lain, tapi juga merugikan diri sendiri. Nah, di mana keterpurukan karakter peserta didik merupakan tamparan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Maka karakter peserta didik itu sangat penting untuk diperhatikan. Jika karakter peserta didik baik, maka hal itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan saat ini. Sejauh ini, kami belum pernah melihat pembicaraan tentang ide tersebut. Oleh sebab itu, kami membuat ide untuk membuat pelajaran tersendiri tentang pendidikan karakter sehingga peserta didik akan lebih mendalami jika pelajaran itu dibuat tersendiri. Dalam pelajaran itu, peserta didik tidak cukup mengetahui uraian materi nilai-nilai karakternya saja, tapi peserta didik dituntut untuk mengaplikasikan nilai-nilai karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter adalah suatu proses pembentukan perilaku atau watak seseorang, sehingga dapat membedakan hal-hal yang baik serta yang buruk dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial. Dalam arti lain, pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk membentuk karakter pribadinya, sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Fungsi pendidikan karakter ini adalah untuk membentuk karakter seseorang peserta didik, sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berlaku baik. Terdapat 18 nilai karakter. Nah, yang pertama itu religius, yang kedua itu jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima kerja keras, yang keenam kreatif, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan demokratis, yang kesembilan rasa ingin tahu, yang ke-10 semangat kebangsaan atau nasionalisme. Yang ke-11 itu cinta tanah air, yang ke-12 menghargai prestasi, yang ke-13 itu komunikatif, yang ke-14 itu cinta damai, yang ke-15 itu gemar membaca, yang ke-16 peduli lingkungan, yang ke-17 peduli sosial, dan yang terakhir yang ke-18 adalah tanggung jawab. Pentingnya pendidikan karakter dalam kehidupan sosial manusia merupakan hal yang banyak diperbincangkan. Pendidikan karakter sangat penting ditanamkan sedini mungkin, karena dengan karakter yang baik kita melakukan hal-hal yang patut, baik dan benar sehingga kita bisa berkiprah menuju kesuksesan hidup. Kerukunan antar sesama yang berada dalam perilaku yang baik. Sebaliknya, kalau kita melanggar, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak nyaman.
Dari yang bersifat ringan seperti tidak disenangin, tidak dihormati orang lain, sampai yang berat seperti pelanggaran hukum. Selain itu, alasan pentingnya pendidikan karakter karena dilihat banyaknya keluhan ketika terjadi interaksi antara orang tua dan guru tentang peserta didik. Seperti halnya guru mengatakan kepada orang tua peserta didik kalau anaknya tawuran, datang terlambat, bolos sekolah, bersikap kurang ajar, dan lain sebagainya. Sikap peserta didik yang seperti itu tentu meresahkan guru serta orang tua dan masyarakat sekitar. Maka dengan melihat kondisi tersebut, yang sangat memprihatinkan, sudah saatnya menerapkan pelajaran pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan. Sebab peserta didiklah yang menjadi sasaran pendidikan karakter adalah generasi penerus masa depan bangsa, yang akan menjadi penentu kualitas pendidikan di Indonesia sendiri. Nah, kita masuk ke materi ketiga, yaitu perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan inovasi. Yang pasti yang pertama itu menyiapkan RPP, di mana menyiapkan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, pendidikan karakter yang di dalamnya terdapat muatan nilai-nilai pendidikan karakter. Perencanaan ini harus disesuaikan dengan kultur dan perkembangan peserta didik agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, selain penguasaan konsep yang harus dikuasai peserta didik, guru kelas juga memasukkan dan dapat mengoptimalkan muatan nilai-nilai karakter dalam setiap perencanaan pembelajarannya agar tidak hanya melahirkan generasi yang pintar, tapi juga beriman, berhawa mulia, dan berani berbuat kebaikan. Di mana implementasi perangkat pembelajaran dalam pendidikan karakter yaitu yang pertama itu membuat program cinta lingkungan bersih, seperti pembagian jadwal tiket kelas, bersih-bersih kelas sebelum sejak pembelajaran berlangsung, razia perapihan diri seperti atribut sekolah, rambut, dan kuku. Membuang sampah di tempat sampah yang disediakan di depan kelas, membersihkan lapangan upacara, dan merawat tanaman yang disediakan di depan kelas maupun lingkungan sekolah. Yang kedua itu program memakai seragam pramuka di hari Jumat, memakai pakaian batik pada hari Rabu, dan memakai pakaian olahraga pada hari Sabtu, serta diadakannya kegiatan senam bersama di lapangan. Yang ketiga itu membuat program vokasional yang merupakan sebuah kegiatan dilakukan oleh wali kelas untuk mengunjungi peserta didik dengan tujuan mencari tahu keadaan keluarga peserta didik, ditinjau dari perekonomian, pekerjaan, pendidikan terakhir, dan pendidikan informal yang diberikan dalam keluarga. Sehingga dengan demikian akan muncul kerjasama antara guru yang bertugas di sekolah dan orang tua. Yang keempat itu memberi pengetahuan tentang pentingnya karakter baik untuk setiap orang, seperti disiplin, bertanggung jawab, pola pikir, dan lain-lain. Yang kelima itu memberi pengetahuan dan pengarahan betapa sangat pentingnya kesehatan mental bagi para peserta didik kepada tenaga pendidik dan peserta didik itu sendiri. Seperti betapa sangat bahayanya pembulian itu karena berdampak pada kesehatan mental peserta didik. Nah, yang kedua itu menggunakan media pembelajaran yang membuat menarik peserta didik. Media pembelajaran yang membuat menarik peserta didik dalam pelajaran peserta didik dapat berupa sebuah video assisted learning, immersive learning dengan VR dan AR, social media in learning. Virtual reality adalah teknologi yang dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Dalam teknisnya, virtual reality digunakan untuk menggambarkan lingkungan 3 dimensi yang dihasilkan oleh komputer yang dapat berinteraksi dengan seseorang. Perbedaan dari VR dan AR, perbedaan augmented reality dan virtual reality sendiri cukup mencolok ya, di mana pada hasil persepsi, sederhananya AR meletakkan objek virtual dalam lingkungan di dunia nyata. Sedangkan VR membawa pengguna masuk ke dunia nyata. Nah, di sini kan juga dijelaskan immersive learning dengan VR dan AR dapat dicontohkan di mana murid dan guru seakan merasakan pengalaman yang sama. Meski tidak berada di satu lokasi lebih spesifik, bagaimana membangun karakteristik melalui budaya-budaya yang kita tidak kenal sebelumnya. Social media and learning dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran pendidikan karakter. Bagaimana guru mengambil contoh-contoh panutan yang dapat diikuti secara didik. Bahkan melalui kasus-kasus pembulian di media sosial, guru dapat membahasnya dengan peserta didik. Nah, pembahasan yang keempat itu ide turunan dan konteks sosialnya. Peluang keterwujudan, peluang terwujudnya peserta didik di Indonesia memiliki pengembangan karakter
dengan pelajaran pendidikan karakter cukup besar. Karena dengan adanya pelajaran pendidikan karakter tersendiri memiliki banyak dampak dan manfaatnya. Nilai-nilai inovasi adalah sebuah ide atau gagasan baru yang mana diterapkan guna berkreasi dengan kreatif dan memperbarui sebuah produk, proses, ataupun jasa yang telah ada sebelumnya. Dan juga menggunakan cara-cara yang unik guna menghasilkan peningkatan atas pencapaian telah menjadi tujuan sebelumnya. Adapun ide dari nilai inovasi kami dalam pengembangan kurikulum dan pendidikan di Indonesia adalah mengembangkan pelajaran pendidikan karakter, di mana pengembangan tersebut berupa pelajaran tersendiri mengenai pendidikan karakter. Tidak semua guru atau tenaga pendidik memberikan penjelasan tentang pembentukan dan pengembangan karakter. Dengan pelajaran pendidikan karakter itu sendiri, membuat peserta didik di Indonesia menjadi memiliki karakternya masing-masing dalam artian positif. Perkiraan dampak, seluruh hal di dunia mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Hal ini juga termasuk dengan pendidikan. Pada zaman dahulu, mungkin yang kita tahu anak-anak hanya membutuhkan pendidikan secara akademis, seperti berhitung, membaca, dan juga menulis. Memang benar hal tersebut merupakan hal dasar yang diperlukan seorang anak. Tapi ada hal yang lebih penting untuk dipelajari, yaitu pendidikan karakter anak. Pendidikan karakter anak merupakan suatu proses pembentukan karakter atau kepribadian seorang anak yang akan digunakan sebagai bekal dari ia anak-anak hingga tumbuh menjadi dewasa untuk diterapkan dalam hidup bermasyarakat. Pendidikan karakter dilakukan secara sistematis dan konsisten akan melahirkan seorang anak dengan emosi yang cerdas. Kecerdasan emosi ini akan menjadi bekal bagi mereka untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Serta berguna pula untuk mengejar mimpinya karena si anak akan mengerti bagaimana cara menghadapi berbagai macam rintangan yang terjadi selama hidupnya. Memberikan pendidikan karakter untuk anak-anak akan membantu menanamkan hal-hal baik yang dapat mempengaruhi bagaimana ia akan bertindak secara sosial, di mana pendidikan karakter berfungsi sebagai pengembangan, perbaikan, dan penyaring. Maksud dari pengembangan adalah pendidikan karakter yang memberikan dampak pada potensi anak untuk menjadi seseorang yang memiliki perilaku baik. Untuk perbaikan yang maksud adalah di mana pendidikan ini akan bertanggung jawab dalam memberikan pengetahuan tentang baik atau buruknya sesuatu. Menyaring adalah pendidikan yang akan menyaring hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai berlaku, sehingga anak akan mencerna hal-hal yang baik saja. Pelajaran pendidikan karakter akan memberikan banyak manfaat untuk para siswanya. Salah satunya manfaat itu dirasakan yaitu untuk karakter siswa. Hal ini dikarenakan dengan pendidikan karakter bisa menjadikan siswa menjadi lebih mandiri, maju, dan bertanggung jawab. Selain itu juga menciptakan siswa dengan kepribadian yang tangguh sesuai dengan identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Masalah mental siswa juga menjadi alasan kenapa pendidikan karakter harus diberikan. Kondisi ini didasari oleh banyak siswa yang memiliki mental yang lemah, sehingga akan menciptakan munculnya masalah mental. Tentu ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, ya, karena akan mempengaruhi masa depan bangsa. Manfaat lain dari pendidikan karakter adalah mencegah siswa memiliki moral yang tidak baik. Jika siswa memiliki mental dan moral yang baik, maka akan tercipta suasana yang kondusif dan akan mencegah terjadinya perpecahan. Tidak hanya itu saja, pendidikan karakter juga menghasilkan siswa yang tangguh dalam menghadapi masalah dan situasi, serta menjadi sosok yang bijaksana. Pendidikan karakter ini juga memberikan banyak pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswa. Pengetahuan yang dapat bisa dimanfaatkan untuk mengetahui apa saja bahaya yang ada di masyarakat, serta cara untuk menanganinya dengan tepat dan benar. Manfaat pendidikan karakter untuk siswa di sekolah ini selanjutnya adalah menciptakan generasi yang berintegritas. Memiliki karakter yang kuat, maka akan membuat siswa menjadi lebih tangguh dan kokoh dalam menjalani kehidupannya. Tangguh dan kokoh ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siswa dengan integritas yang tinggi pastinya akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas bangsa dan juga negara. Kemampuan pola pikir dan moral yang lebih baik maka akan mempengaruhi kemampuan berpikir siswa. Kemampuan berpikir seperti ini akan memberikan banyak keuntungan bagi siswa. Salah satunya bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, serta tercipta siswa yang bertanggung jawab. Dimanapun berada, siswa harus selalu disiplin, terutama saat berada di lingkungan sekolah. Siswa selalu disiplin ternyata juga mempengaruhi kinerja akademiknya menjadi lebih baik lagi.
Dengan pendidikan karakter, kehadiran siswa di sekolah menjadi lebih baik. Tepat waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan, lebih sedikit vandalisme, pengurangan kekerasan, dan masih banyak lagi. Adapun kesimpulannya yang saya simpulkan adalah peluang terwujudnya peserta didik Indonesia memiliki pengembangan karakter dengan pelajaran pendidikan karakter cukup besar. Karena dengan adanya pelajaran pendidikan karakter tersendiri memiliki banyak dampak dan manfaatnya. Pendidikan karakter ini juga memberikan banyak pengetahuan yang dibutuhkan oleh siswa. Pengetahuan yang didapatkan bisa dimanfaatkan untuk mengetahui apa saja bahaya yang ada di masyarakat serta cara untuk menanganinya dengan tepat dan benar. Manfaat pendidikan karakter untuk siswa di sekolah selanjutnya adalah menciptakan generasi yang berintegritas. Memiliki karakter yang kuat, maka akan membuat siswa menjadi lebih tangguh dan kokoh dalam menjalani kehidupannya. Kemampuan berpikir seperti ini akan memberikan banyak keuntungan bagi siswa. Salah satunya bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat serta terciptanya siswa yang bertanggung jawab. Sekian hasil presentasi rekayasa ide saya. Terima kasih.